Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Virtual Podcast, teman virtual bareng gue Yafi dan Galang. Halo. Malam ini kita bertiga lagi seperti biasa. Biar seru. Biar seru dong. Ya, yang satu ini teman gue dari kecil lah, teman kita dari kecil lah. Teman kita dari kecil. Selalu membantu ya kan. Betul, teman sekomplek lah ibaratnya ya. Main bareng, ngopi bareng, ngeband bareng ya. Kita sambut Gusti Rahmawan. Bapak Gusti. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganteng amat. Jelas guys. Iyalah. Keren. Gimana Gus kabar Gus? Alhamdulillah. Capek habis nge-gym gue hari. Anjir, rutinitas baru kayak ini nih. Habis apa? Iya, habis nge-gym. Anjir. Serius orang tua sehat ya, orang tua, adik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. By the way, ini suaranya delay nggak sih? Kok di gue delay ya kayaknya? Delay nggak sih? Sedikit delay kayaknya. Sedikit delay. Cuma kan ya nggak apa-apa lah. But it's fine. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Lanjutkan. Gym di mana by the way Gus? Di ini dekat Taman Mutiara, dekat apa ya? Anjir jauhnya. Terowongan Trondol. Dekat terowongan Trondol. Wih. Lagi ada yang free sih sebenarnya. Oh free. Lagi free sebulan. Bareng yang lain enggak? Bareng. Oh, oke. Itu yang nge-gym di situ apa? Baru-baru buka karena di sana macet, jadi warga di sana kan pada pengen sehat gitu. Jadi biar macetnya udah biar sehat sekalian gitu. Bener. Apa gimana? Kalau gue perhatiin tempatnya baru sih, jadi peralihan dari kafe. Kalau gue lihat desain tembok-tembok itu kafe banget. Mungkin karena kafenya nggak laku, si owner nih beralih fungsi lah jadi gym. Bahkan alat-alat gymnya pun masih baru-baru sih. Masih enak lah gitu kalau masih rame dong berarti ya. Biasanya baru kan relatif sepi sih ya. Atau jam-jam tertentu aja kali ya. Gue jam-jam pagi sama siang sih, jadi sepi terus, dapetnya enak kayak pakai semua alatnya jadi kebagian. Mantap. Penting alatnya nggak bau besi ya. Biasanya kan alat gym tuh, aduh boy, nggak enak banget itu baunya. Iya bau. Ini masih bagus lah ini lah. Masih bagus enak. ya. Ya syukurlah dapet yang bagus. Gusti, lu kan langsung ke benang merah nih Lang, kita bahas apa nih Lang? Malam ini mungkin kita bahas tentang sepak bola dan permusikan kali ya Lang ya. Boleh. Gue sempet nonton yang video Andira sih. Kemarin bahas apa, sekarang bahas apa, gue terserah host aja. Ya. Kita mau bahas yang relate sama narsum dan kita berdua gitu. Kemarin kita bahas tentang teori konspirasi Illuminati kan. Itu kan relate banget. Apaan anjing? Sulit banget. Freemason gitu. Kita kan si paling paham ya kan. Kita ini si paling paham Gus. Jadi apa aja bisa dibahas. Salah orang tuh. Kita sekarang mau bahas soal ini yang paling yang gua paham aja. Jadi yang apa sih yang menyatukan kita tuh apa? Musik, bola, betul, atau futsal lah gitu. Betul ya kan? Gue tuh sebenarnya gimana Lang? Lanjut Lang. Oh, gue sebenarnya baru tahu apa ya? Klub-klub yang didukung sama Gusti itu baru-baru aja sebenarnya. Baru tahu loh. Baru tahu gue. Nah, Gusti seorang Liverpoolian tuh ya paling baru 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan. Serius. Jarang perhatiin gue berarti nih. Nah ini Lang, ini yang mau korek juga Lang, sebenarnya Lang. Nah, karena gue juga nggak tahu gitu. Tuh kan? Gue tuh mau nanya sebenarnya kayak si Gusti ini
kan emang suka Liverpool ya. Gue tau lah lo suka Liverpool. Dari SMA gue tau lo suka Liverpool. Cuman maksud gue first love lo ketika suka Liverpool tuh dari match apa Gus? Kira-kira Gus? Kayak lo kayak ngeliat Liverpool nih anjing nih keren nih gitu. Atau enggak kayak ini tim yang bakal gue dukung dah. Itu tuh kapan Gus dan momen waktu kapan Gus? Pas 2-2 lawan City ya? Kalau nggak salah tahun berapa ya? SD apa SMP gitu. Anjir. SD kelas 6 apa SMP kelas 1 gitu gue lupa. Ini coy, match FA Cup yang lawan West Ham. Gue pertama kali nonton bola malam-malam situ, jam 10 atau jam 11 gitu. Biasanya sebelum tidur kan kita jam segitu. Sebelum tidur. Ada Liverpool lawan West Ham kan. Nah si Liverpool nih nggak mendominasi banget gitu loh. Jadi kelihatannya mereka punya asa, cuma kayak harus dikejar banget gitu. Jadi pada akhirnya ada satu figur yang emang pada masa itu ikonik banget, si Manaman dong. Ketuaan anjir. Ketuaan. Si itu kayak apa ya, sebagai kapten berusaha apa ya, menggapai asa itu gitu loh istilahnya mah. Dan gue kayak oleh nih orang nih kayak semangat untuk menangnya ada gitu, jadi bagus untuk dicontoh sih. Jadi lebih ke orangnya dulu sebelum lebih ke klubnya. Berarti lu ke sosok Steven Gerrard dulu kan, baru ke Liverpool. Pada akhirnya kalau klubnya itu mengikuti sih kalau gua. Nah, ya karena dia di situ terus ya, jadi ya udah mau gimana lagi. Coba waktu itu dia pindah ke Chelsea. Ya mungkin gue juga karabitan pada akhirnya pindah-pindahan. Nggak tahu. Iya. Ya kan sekarang anak-anak juga pada mungkin ngefans sama satu figur dulu, kayak ngefans sama Messi, Ronaldo, betul. Sama kayak Alan gitu, Shearer gitu kan. Adek gue tuh ngefans banget sama Alan Shearer tuh. Siapa? Alan Shearer. Itu Newcastle kan ya? Bener tuh sih lah. Iya kan? Iya. Tapi bener sih, waktu zaman-zamannya SMP gitu memang bener sih, satu figur emang bener-bener ngaruh banget. Cuman yang gue kaget adalah memang ketika lu beneran nonton Premier League gitu loh. Sedangkan yang gue tahu rasanya ketika kita SMP mah rasanya Liga Italia lagi mendominasi nggak sih? Mungkin ya pada saat itu ya. Favorit kan ya Liga Italia kan ya. Lazio, Juve, Fiorentina gitu. Parma bahkan. Lecce. Iya. Benar. Iya gitu. Vital berarti. Berarti si Gerrard ini mempengaruhi lo untuk menyukai Liverpool, dan sampai akhirnya ya oke, coba gue mau main bola dan gue akan ngikutin cara mainnya gitu. Soalnya yang kita tahu kan lo tendangan lo tuh kencang banget Gus. Betis lo tuh betul. Ngeri, betis lo tuh ngeri anjir. Dan cuma Gerrard yang kayak begitu. Iya. Pada awalnya gue masih belum ke dia sih, Bang. Pada awalnya masih kayak SD tuh nyari figur juga, SD kelas 5, kelas 6 tuh nyari figur kayak siapa sih yang benar-benar bisa apa ya istilahnya, pejuang lah gitulah istilahnya. Dan gue ngelihatnya dari orang-orang Inggris. Pertama gue ngeliat Beckham sih. Beckham. Untung tidak. Itu mah Beckham makanya lebih ke ini gak sih? Gitu. Lebih ke gara-gara dia ganteng. Lebih ke terus yang Beckham. Gitu-gitulah. Iya. Iya kan? Iya, Beckham bener-bener. Dia role model semua pria gitu. Betul. Cuma sayang kan Tuhan itu adil kan. Beckham tuh segitu ganteng ya, tapi lo denger suaranya deh. Iya. Jelek. Cempreng kalau nggak salah. Iya. Ya gitu. Plus minus coy. Iya, Tuhan mah adil. Iya. Itu gue kelas 5 atau kelas 6 itu. Cuman Beckham. Begitu SMP pindah ke Liverpool. Pindah ke Gerrard. Baru tuh gue tendang sekuat tenaga tuh.
pada akhirnya betis gue jadi gede. Anjay. Termasuk nomor punggung kayaknya Gus ya. Nomor 6 tuh lu 6 Gerard kalau saya 8 kan. Rebut 8. Kalau timnas mah 4. Iya, timnas Inggris 8 ya. 8. Kalau timnas 4. Gue rada lupa waktu Semansa Cup lu nomor berapa, gue rada lupa sih. Saya ingat gue ya waktu SD soalnya tendangannya kencang-kencang. Itu Soalnya salah satu dikasih... antar si Gusti itu si Fadel. Fadel juga kan ngidolainnya Zidane dia. Oh iya. Apalagi Kidal lagi. Wah, ngeri juga. Iya. Iya. Ini ada satu lagi nih anak tendangannya kencang-kencang amat ya. Ngidolainnya siapa sih? Gue ngerasa ngidolain Jan Koller tuh sebuah kesalahan waktu itu. Jan Koller. Jangkung doang anjir. Jangkung doang. Wah gila, gue mungkin pada saat itu belum sefanatik itu ya, kagak tahu gue Lang. Yang lo omong ini. Lo kan mengidolai legenda Manchester City yaitu Richard Dunn. Richard Dunn aja. Aduh, gue mah, aduh gitu lah. Ya belum, jadi tiap orang punya fasenya masing-masing sih. Iya. Betul. Nah titik mana suka sama sepak bola, baru udah ketarik semua. Ya itu makanya karena tiap masing-masing punya momennya ya, ketika first love sama satu klub atau satu pemain, itu gue juga ada, mungkin kalian juga ada, dan gue lebih kepo ke lo Gus, kok Liverpool gitu. So gue nggak tahu sih, tapi seru sih kalau lo lihat dulu. Yang gue tahu zamannya waktu Champions League ya, lo AC Milan kan, Gerrard yang gila. Gue nggak nontonnya, anjing merinding banget, ini orang keren sih gitu. Cuma memang yang ini ya, yang comeback 3-3 itu tuh Lang. 0-3. Iya, 0-3 jadi 3-3 terus extra time penalti itu kan. Cuma karena memang dari tahun berapa ya? Semenjak 2000 terakhir dapat Piala Eropa itu 2001 kalau nggak salah. Diasuh sama Gerard Hoyler tuh tahun 2002 kesini tuh udah pemainnya udah nggak ada yang udah bukan pemain emas semua. Jadi cuma kayak satu doang, bertumpu sama satu orang doang, satu figur doang gitu loh. Jadi kesini-sini, jadi sampai tahun 2000 berapa ya, 15 terakhir mah. Itu berarti awal-awal Gerrard jadi kapten kan ya? Yang betul-betul kuat. Iya, itu pada Champions League. Iya, dan emang muda dan kelihatan sih. Waktu masih muda juga udah nunjukin leadershipnya sih, diakui lah. Iya. Diakuin. Dari zamannya itu squadnya tuh nggak punya bagus-bagus, biasa aja gitu. Nggak pernah dapat squad yang benar-benar di tiap lini tuh kokoh gitu, nggak pernah. Zamannya si Stevie ya. Yeah. Stevie tuh bareng Robbie. Sekarang udah beda lagi. Bareng Robbie Fowler nggak sih, Gus? Beda zamannya. Beda ya? Duluan Robbie Fowler. Beda. Nggak sempat main bareng kan ya? Kagak kan ya? Sempat main bareng. Pas Robbie Fowlernya udah tua sih, udah mau pensiun. Iya. Sini barengannya Robbie Furba. Iya. Bareng saya mencium sesuatu ini. Habis oplas tuh. Bangsat. Aduh nyebut nama orang. Aduh. Pas Champions League Gus, final Gus. Momen-momen ikonik lah, pertandingan ikonik buat lo gitu kan. Salah satunya 0-3. Kalau yang dulu kan Miracle of Istanbul dulu kan julukannya itu. Iya, yang comeback lawan Milan 0-3 jadi akhirnya 3-3. Habis itu ya timnya kan terus berkembang ya. Pasti ada naik turunnya Liverpool. Gue masih inget dulu ada line up Liverpool itu diisi nama kayak Jay Spearing. Spearing ya. David Ngok. Iya. Bener. Ini lampas banget. Iya, makanya ya. Buat teman-teman kita ya, yang emang misalnya die hard fansnya Liverpool, itu kelihatan seberapa cintanya mereka untuk melalui masa-masa kayak gitu tuh. Lo lihat Namas, sekarang lo lihat Gusti. Gila, masa kelam bos, itu masa kelam anjir.
Serem Gokil anjir. sih. David Enggog, Jay Spearing. Parah. Itu Paul belum- Konchesky. Belum ada Suarez ya masuk ya? Belum ya? Jauh. Anggog. Soalnya mungkin pas zaman-zaman ini Gus ya. Siapa? Roy Hudson. Roy Hudson, bener Roy Hudson. Oke. Parah sih. Roy Hudson. Parah itu. Tapi gue ingat banget satu pemain yang gue takutin tuh di Liverpool, John Reece, kalau nggak salah bek kiri apa bek kanan ya? Oh, Arne Riese Iya. bek kiri. Shootnya ngeri juga anjir. Asli dia matahin kaki orang. Ini juga, ini nih ngeri tuh. Pemain galak gitu. Enggak. Ingat banget gue tuh orang. Iya. Nah, kalau Champions League yang kemarin ya lawan Madrid tuh, gue sebetulnya udah pasrah sih. Ya udah dapat 2 piala lah. Maksudnya ya lumayan aja satu season ini main di semua pertandingan sampai istilahnya kalender terakhir bola lah. Sampai ujung banget ya. Sampai ujung, dari awal sampai ujung tuh main terus gitu kan. Iya. Gue nggak berharap banyak gitu. Kalau menang ya udah, kalau kalah ya udah gimana Ya juga udah, gitu. Madrid gitu Tapi loh. kalau Gitu. gue nonton babak pertama, iya gegenpress banget sih. Maksudnya itu bakal menguras stamina mereka dan ada banyak-banyak ruang kosong pas gegenpress itu. Bener kata si Galang, ketika pemain Liverpool melakukan gegenpress, ada posisi-posisi yang dieliminasi sama misalkan pemain lawannya, pemain-pemainnya gitu kan. Jadi kelemahannya di situ doang. Di Real Madrid tuh lebih mantep di ini sih, di klinis. Mungkin kalau klinis gamenya ya, klinis golnya sorry. Gol clinical kan, mereka tuh. Gol clinical, expected. Peluangnya sedikit, iya. Expected golnya tuh paling berapa sih gitu loh, cuma 2 kali umpan, 3 kali umpan, beberapa skill individu, kok nyampe kotak penalti, kok gol. Nah itu. Betul. Ya. Maksud gua mantep sih, nggak harus punya Mbappe Madrid itu, harus punya Mbappe. Bayangin dengan adanya finish justru sudah mengerikan gitu, sudah yang penting menang lah, yang penting gol lah gitu. Iya. Gua nggak tahu yang busuk nih pemain depannya Liverpool, apa emang si Courtois-nya yang jago? Gue bingung kan. Wah, kalau gue boleh kasih opini makanya Courtois-nya sih Gus. Courtois-nya ya. Iya, gue juga setuju sih. Banget, Masalahnya kalau dari strategi mah udah mungkin kelihatan ya banyak nyerang gitu, on target semua gitu, on target banyak, tapi memang ya kipernya lagi jago. Atas gitu. Gimana kipernya lagi jago gitu. Iya. Jadi lagi sial aja gitu loh. Betul. Dan emang gue ngeliat golnya si siapa Vini. Iya. Kayaknya kalau dari gue sih kayaknya si trennya salah sih, kayaknya nggak ngelihat sih kayaknya anjir. Ya. Jadi agak ke tengah deh ya. Saya lihat udah ada si Vini di belakang jadi agak blunder sih. Salah kan fokusnya waktu kalau nggak salah ya sih pas si Valverde-nya udah masuk ke kotak gitu. Ya. Kan si dia agak setengah shoot kan dia tuh. Ya. Bukan ngumpan gitu kan. Takutnya ke Benzema yang nyosor. Ya. Ternyata enggak, sama Benzema didiemin. Di belakangnya ada Vini. Iya. Gitu. Dan emang gue juga baru tahu yang peraturan offset baru itu tuh bener itu udah lama apa baru sih, apa gue baru tahu apa gimana ya? Yang gol pertama Benzema yang dianulir itu. Kalau setahu gue sih udah beberapa tahun belakangan ya, mungkin aplikasinya ada sedikit perubahan ya. Kalau kiper maju, jadi pemain terakhir yang di belakang itu jadi kiper gitu ya. Ganti kiper. Gitu. Boleh pakai tangan? Oh, tidak ya? Oh, tetap tidak. Itu ganti kiper. Gue rada mikir. Nanti kayak Suarez lawan Ghana. Posisinya doang berarti. Suarez lawan Ghana nantinya gitu. Oh ya, nangis gitu ya. Ya, tiba-tiba gitu. Oke. Anjir. Aduh, itu masih pemain Liverpool lagi kan. Piala Dunia lagi ya. Piala Dunia lagi. Tapi ngeri sih, zamannya Suarez ngeri sih, Liverpool ngeri sih. Liverpool, Coutinho. Oh, zamannya Torres coy, ya kan? Ya, Torres, kombinasi Torres Gerrard tuh
Waduh, sakit jiwa itu. Kombinasi Torres, Gerrard ya diimbangi dengan Dirkite ya kan. Dirkite tuh pemain yang bagus gitu, Dirkite gitu kan. Iya. Ya nggak tahu ya belakangnya apa. Gue lagi siapa ya? Daniel Egger ya, oke lah Daniel Egger. Ya, siapa yang botak ngeri itu Skrtel, apa CB-nya tuh? Squirtle. Itu juga ngeri. Itu tukang pukul ya, ngeri sih. Itu dua-duanya ya, back tengah itu dan serem semua itu Liverpool, cuma ya. Kalau Jamie Carragher kagak deh, kayaknya gue ngeliatnya kayak tua aja gitu. Kalau Jamie Carragher kan dia pernah kegusur sama ini kan, Egger Skrtel gitu kan. Iya. Pernah ada masanya sama siapa tuh yang orang Prancis, gue lupa. Sissoko apa ya backnya? Sissoko yang Ali Sissoko ya? Ali Sissoko bukan? Yang back aja, Muhammad Sissoko apa? Siapa gue? Bukan, kalau yang dari Afrika Momo Sissoko kan kepake kan? Emang tangguh kan? Kalau Momo Sissoko, Muhammad Sissoko kan? Kalau itu kan tangguh. Siapa ya? Prancis. Oh, ini Gerard Houllier mau pelatihnya. Iya, ya kemasan. Tapi menurut lo Gus, era terbaiknya Gus Liverpool Gus? Era yang sekarang sama Jurgen Klopp, yang udah ada Salah, Mane, Firmino. Menurut lo tapi? Yang enak gue tonton ya sekarang sih. Selama gue nonton dari SMP sampai sekarang, yang enak gue tonton ya sekarang. Konsisten itu loh sebenarnya, walaupun banyak serinya itu, cuma konsistensi lah lumayan lah gitu dibanding dulu mah. Iya sih. Ya, lebih enak ditonton yang sekarang. Nah, next season nih Gus nih, kan ada beritanya kan Mane ini kan cabut nih Gus nih. Menurut lo nih Gus, yang cocok buat gantiin Mane atau kira-kira performanya bakal berubah lebih baik yang Salah, Firmino, Mane atau nanti yang baru? Tiba-tiba si anak hilang kembali, yaitu Sterling. Wah, nggak mau sih. Jadi masalahnya Mane selalu krusial tuh, momen-momen krusial tuh Mane tuh dapat aja. Oh iya. Kayak ada aja nih gitu. Keren gitu maksud gue Mane nih. Gimana Gus? Untuk nyari pengganti yang kayak dia susah sih, karena itu butuh bertahun-tahun ya untuk bisa kayak apa istilahnya versatile ya. Bisa dia kan posisi awalnya kan wing kanan. Waktu dari Southampton tuh. Di boyong klub kanan. Di kanan nih ada Coutinho, dia ke kiri kalau nggak salah. Apa lupa gimana, terus di kiri nih sekarang ada masuk pemain baru Diaz. Ada Diaz. Di kanan ada Salah, bener. Dia ke kiri kan. Nah, di kiri sekarang ada Luis Diaz nih. Makanya dia ke tengah, gantiin perannya Firmino. Lebih mundur ke belakang kayak Paul Stein gitu. Firmino malah nggak kepake kan? Firmino malah gara-gara cedera terus nggak kepake. Jadi kalau untuk berekspektasi jauh ya sulit sih, maksudnya untuk bisa mengimbangi kayak dia yang pengalamannya 30 tahun sulit. Iya. Cuma kalau gue prefernya yang sorry. Kalau gue prefernya yang potensial, yang kayak Jota, Messi kayak gitu. Ya, umur 25-an lah. Minamino gitu. Iya. Minamino. Boleh lah. Zlatan Ibrahimovic gitu kan. Masih wonderkid tuh. Iya. Ibra wonderkid apaan aja? Lingard. Wah, Lingard. Atau Mason Greenwood. Waduh. Udah nggak main bola sih. Udah penjara itu orang tuh. Temenan sama sama kayak dulu sama kayak pemain City si Adam Johnson tuh. Ya, bodoh ya. Bodoh emang kelakuan. Kalau City kan udah dapet Haaland nih, udah pasti. Udah gacor lah Haaland lah. Udah gacor. Gue berharapnya paling kalau mau dapat pengalaman sekalian, kalau potensial sekalian gitu. Kayak ada rumor kemarin gue baca mau boyong Harry Kane,
gue iyain aja lah. Masih rumor ini Harry Kane. Very good sih, ngeri sih sebenarnya. Makanya Conte nggak akan ngelepas sih kayaknya. Susah sih. City aja udah, gue bersyukur banget loh musim lalu kagak dapet anjing. Akhirnya dapet Haaland gitu. Kok Harry Kane bangsat, Levinya bangsat, sorry nih, bangsat tuh anjing. Ngelepas. Ya, akhirnya gagal, syukur lah. Apalagi ngerti kalau sekarang pemain Inggris kan dihargainnya kayak overpriced gitu nggak sih? Parah kan. Parah. Seorang ya oke lah, Harry Kane emang striker gacor gitu emang gitu. Grilis lah, lo lihat lah, aduh. Wah itu tuh si Bando tuh. Ya udah. Aduh, 120 juta. Lumayan. Declan Rice tuh gila. Siapa yang mau beli Declan Rice? Nggak ada yang mau beli. Iya. MU lah kecuali yang memang finansialnya kuat kan. Kayak MU, City, kan Pogba katanya cabut nih ya kan. Free agent, Bos. Gitu. Nolak City deh. Boleh sih. Haji Pogba. Waduh. Nggak mau pindah ke rival. Boleh. Kayak dari Indomaret tiba-tiba ke Alfamart gitu ya. Yoi. Tiba-tiba masuk aja gitu. Wow. Kalau potensial ini sekarang si Darwin Núñez Benfica, Nkunku. Nkunku tuh di Leipzig ya. Leipzig apa Salzburg gitu gue lupa. Yang Jerman deh, Leipzig kayaknya. Leipzig sama yang Villarreal nih. Arnaud dan Juma apa siapa gue namanya itu gue lupa. Oh, Riquelme. Kok Riquelme? Arnaud dan Juma yang kemarin. Oh iya. Enggak, jadi Raul Albiol. Raul Albiol. 25 tuh gitu. Yang bakal diboyong mah gitu. Masih usia emas lah ya. Jadi nyarinya nggak yang muda, terlalu muda gitu. Rata-rata si Klopp tuh nyarinya bukan yang bintang emang. Ngejadiin bintang sih. Ngejadiin bintang, betul. Ngejadiin bintang. Siapa yang boyong Mane tahun segitu gitu. Salah, Firmino, siapa yang boyong? Tapi Salah jago cuy. Cuma emang gak fit di Chelsea aja sih kalau menurut gue waktu itu ya. Pindah ke Roma, di Roma gacor aja. Iya. Fiorentina gacor. Gitu loh. Ya yang nggak tahu tuh Mane sih emang. Tapi masuk Liverpool jadi mengerikan ya. Cuma gue bersyukur dia pindah ya. Gue sangat bersyukur dia mau pindah ke Bayern Munich. Tidak apa-apa, bagus lah. Coba udah tua juga ya. Iya kan sih. Kayak tetap sama skannya Klopp aja gitu kalau tua. Kalau penyerang ya apalagi ya. Kan gegen pressing. Iya sih, bener sih. Emang berapa sih umurnya? Baru 30 kan? 30. Harry Kane 29, gue sejangan. Jelek. Iya kan, jadi aneh gini nih. Maksudnya lu lihat caranya beberapa pertandingan mungkin ya Madrid gitu. Kan mereka ada high press juga kan. Lu inget gimana taktiknya Ancelotti kalau misal high pressing, tapi lo inget juga Benzema umurnya berapa, cuma dia bisa ngepress sampai pemain bikin pelanggaran kayak gitu, atau kayak misalnya lepas bola lawan Donnarumma ya kan, umurnya udah 33 kalau nggak salah Benzema tuh. Tapi kan yang jatuhnya berarti umur harusnya nggak masalah ya, tapi tactical awareness sama pengalaman sih. Ibra lah, ngeri juga kan. Ibra cocok dah, Ibra True number 9. Giroud lah Giroud. Benzema itu Gimana? Karena apa ya? Itu tuh memang karena pengalaman dia, bukan karena sistem bermain si Ancelotti kayak gitu. Iya. Sedangkan setuju gua. Kalau Ancelotti permainannya kayak gitu. Jadi semua tuh kayak gitu lah. Nggak hanya Benzema doang, nggak hanya di depan doang. Jadi harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu, bukan pada saat momen tertentu doang, gitu loh. Kan mungkin Benzema pada umur segitu nyimpen tenaga buat sprint, buat nyari kesalahan. Sekali dua kali sprint. Sedangkan kalau si Klopp sistemnya enggak, pokoknya pemain lawan dapat bola, ya kita rebut gitu loh. Jadi kayak susah untuk menerapkan itu di sistemnya Klopp, susah. Karena di Inggris ada 4 kompetisi lah.
capek orang. Oh iya bener sih. Bobo. Makanya tim dengan skuad paling dalam tuh kayak City, terus kayak Chelsea lah ibaratnya kayak gitu. Terus gue mau bilang Arsenal tapi dalamnya nggak dalam amat. Ya lagi rombak lah dia. Kebanyakan pemain muda sih, ya kan? Iya gitu loh. Itu 4 kompetisi gila semusim. Apalagi kalau lolos terus ya kan? Terus. Ini the best anjir. Hampir recordnya tinggal 6 menit lagi, Cuk. Baru bahas bola, Galang. Gusti, mantep anjing. Edit gue pusing nih anjing. Udah kayak soleh-solehun aja tanpa edit. Gue waktu sama Adira gue sejam Gus. Dua record, abis ini 2 record lagi sampai beres lagi. HP gue panas anjing. Gue ngerender itu lama anjir. Ya sudahlah. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Ini belum ke musik nih. Aduh. Ini belum ke musik, ini masih bola ini. Emang kalau ngomongin bola emang ya nggak ada habisnya sih ya. Karena kita beneran suka sepak bola ya. Apalagi bahas Liverpool yang besar lah, klub besar gitu. Dan emang gue juga menikmati atmosfernya, komen-komennya di Twitter tuh, gila sih. Gue tuh tipikal yang memfollow rival gitu loh. Gue tuh nge-follow Man United, gue Poros Halang gue follow, orang-orang Liverpool gue follow. Gue tuh suka atmosfernya gitu. Kadang ngeliat ributnya, bahas-bahas nggak jelas gitu kan. Apa ya itu yang bedain Liga Inggris dengan liga yang lain sih ya. Medianya itu banyak bacot. Medianya itu lebih gemar ngasih pendapat gitu. Bukan selain media doang ya. Selain jurnalis tapi si legend-legendnya nih kayak ngasih pendapat jadi pundit yang gua nggak penting lo ngasih pendapat anjing lo udah gak main bola gitu. Iya pundit-punditnya yang tapi ya itu yang bikin orang betul. Benci makin benci ya itu gara-garanya. Suka makin suka, benci makin benci gara-gara pendapat-pendapat itu disetir lah sama media. Betul. Ini memang menarik sih liga so far liga paling menarik sih. Sorry nih lah. Cuma memang eranya yang udah Spanyol udah rada berkurang ya. Memang Inggris lagi. Gue ada tim favorit di Inggris. Gue sebagai fans garis kerasnya Nottingham Forest. 2 Liga Champion. Waduh. Ya. Kapan lagi, itu bro? Buliannya City tuh. Nottingham Forest lebih besar. Ya betul, setuju gue. Memang fansnya lebih banyak Nottingham Forest, benar. Udahlah. Setuju gue udah. Bahkan sama Aston Villa aja kalah. Aston Villa 1 Liga Champion. Betul. Setuju. Udahlah. Gue setuju aja. Menarik. Kok ada ya? Ya berhubung tinggal 4 menit lagi. Biar gue cut nih bagian sini nih aja. Biar langsung ke next video berikutnya aja. Oke. Mana? Tadi kan udah ngomongin bola ya, yang mana adalah hobi ya, anak laki-laki mah umum lah ya punya hobi bola gitu segala macam. Cuma kan nggak cuma satu doang. Kalau yang kita kenal mah Gusti ini senang Jepang juga gitu. Ya. Hal-hal yang berbau Jepang ya you know lah apa aja lah ya. Kayak kebudayaannya, terus manganya, animenya. Gue inget dulu ya waktu SD terus SMP gitu ke rumah si Gusti cuma mau baca komik doang, serius. Sampai akhirnya gue juga ngoleksi komik, ikut gitu loh. Banyak komik si Gusti tuh. Ya mungkin itu salah satu faktornya lu suka Jepang juga nggak sih Gus? Dari komik kan, berawal dari situ kan? Salah, ya faktor pendukung lah ya, berawal dari situ. Lo jadi ngikutin komik dari gua lah, ngikutin koleksi lah. Iya Gus, gue terinspirasi Doraemon gitu. Akhirnya Doraemon komplit full set gue koleksi. Mantap. Dari 1 sampai 45 tuh. Iya, dulu komik tuh kayak karena gue udah bisa baca dulu, jadi sama nyokap gue tuh dikasih
hiburan baca sebenarnya. Belum ada nonton film belum ada, musik juga belum ada gitu. Di game belum ada. Jadi iya, hiburan gue pada saat itu ya cuma bisa dikasih baca komik gitu. Pada akhirnya kalau nggak salah seminggu sekali apa 2 minggu sekali gitu nyokap gue beliin komik Shinchan dulu. Nyokap gue yang suka beliin nih komik dewasa ya. Shinchan aja. Iya. Kalau kita ingat sekarang mah ya, kecil-kecil dikasih Shinchan. Iya, karena ngelihat covernya kan cover anak kecil ya. Iya benar. Iya sih. Mana ngebuka kan ini isinya apa ya mana tahu, cuma covernya Shinchan ya buat anak kecil. Ini kan ya kita yang baca. Tapi setelah dari situ ya, setelah dari komik tuh lebih ke musik sih. Teman gue balik lagi ke musik, ngeracunin musik sih. Boleh ke musik aja Gus. ada hubungan ya. Jadi musik tuh karena gue nggak matok dari satu sumber ya. Maksudnya dari teman komplek gue ada nih yang suka Jepang, dia ngasih gue begitu itu pas gue baru punya PC kalau nggak salah tahun 2005 apa 2006 gitu. Dia bawa flash disk gitu kan. Ini adalah foldernya apa nih? Lagu. Jangan lagu. Isinya lagu Jepang, semua lagu Jepang full, sealbum apa 2 album gitu kalau nggak salah. Dengerin nih, gitu. Enak. Akhirnya gue dengerin, gitu. Iya Laruko. Nggak ada lagi selain itu. Dia ex Japan tuh nggak masuk. Gue akhirnya dengerin pertama kali kan. Apa ya? Memang pada dasarnya mungkin gue suka yang ngebit ya, suka yang berbau-bau band gitu. Pada akhirnya gampang masuk. Sebelum ke musik yang Jepang itu, gue udah dengerin kayak ya Green Day, kayak band-band punk gitu udah gue dengerin, Blink segala macam. Jadi kayak masuknya Laruko dengan beat-beat yang cepat itu kayak mudah dicerna gitu loh. Jadi kayak ya bisa masuk ke kuping gue nih gitu. Karena gue lebih cenderungnya ke musik-musik yang kayak gitu memang dari kecil dong. Dari situ kan baru tuh setelah Laruko tahu band mana sih, kok bahasanya kok gak paham, gue mending bahasa Inggris kan gitu, ada ayu kayak segala macem kan. Ternyata ada band dari Jepang gitu. Zaman segitu belum ada internet, jadi nggak gue cari tahu lagi. Cari tahu lagi tuh SMA baru ngulik beberapa lagu Jepang lagi, dan akhirnya dari lagu tuh merembet kemana-mana sih. Jadi kayak gitu. Jembatannya komik sama lagu sih. Berarti grown up musik lo dari ini ya? Dari musik Jepang salah satunya enggak? Salah satunya. Dari sekian banyak nih gitu. Iya sih. Bahkan dia apa ya? Nggak pernah didengerin lagu klasik gitu, di rumah juga nggak pernah dengerin lagu klasik. Jadi lo pas nyokap lo nggak pernah muterin lagunya Beethoven gitu pagi-pagi gitu, Mozart gitu? Klasiknya bukan klasik itu anjir. Dikira di tahun 70 tuh siapa sih? Plus gitu kan. Ya, tipikal orang tua kita sama lah. Begitu kayak dengerin. Nah, gue tidak terinfluence oleh itu gitu. Akhirnya gue nyari sendiri nih yang enak di kuping gue mana. Dan masuk lah, cocok lah sama Jepang ini ya, yang J-pop gitu kan, berarti J-pop J-rock lah ya. Iya. Iya. Sebenarnya Laruko sama Rock Ensil tuh duluan mana sih? Sama itu satu. Penyebutannya. Satu band. Penyebutannya aja. Doang. Oh, itu sama. Al-Ark kan kalau orang sana menyebutnya kan susah tuh. Al-Ark gitu, Al-Ark Ensil. Jadi Laruko aja udah gitu. Anjir baru tahu gua. Iya sama aja.
Cuma dasarnya orang Jepang nggak bisa pelafalannya nggak bagus, jadi ya Raruku. Nah. Raruku jadinya. Tapi official nama bandnya mah Alarm Angel itu kan gitu kan. Ya. Iya. Sama kayak sore gitu kan. Sore. Wih. Perancis banget. Tapi gua setelah tahu 1 album 2 album gua nggak ikutin dia terus gitu, maksudnya gue nyari referensi lain. Referensi lagu Jepang yang lain. Sampai kayak, akhirnya lo mengenalkan gue ke One Ok Rock waktu itu, inget gue. Ya. Baby Metal kan lo, gue tuh Baby Metal tuh di kosannya dia tuh. Nih, Leng, lo dengerin dah, lo lihat dah, apaan nih anjing. Malah gue puter-puter akhirnya, bangsat, kok enak ya lagu ini. Easy listening, catchy gitu kan. Tapi bukan tipikal lagu yang emang kan, kalau kita mah pengen denger lagu, kita pengen bisa mainin, kita bisa pengen nyanyiin kan. Kan misalnya minimal kayak gitu kan, apalagi cowok gitu, bisa ngegitar gitu, anjir, enak, keren nih gitu. Cuma kalau khusus lagu yang bahasanya non Inggris gitu, atau non yang pelafalannya nggak begitu rumit, Jepang tuh emang enak gitu, emang enak. Betul. Gua setuju sih, dari kalau emang lagu-lagu Jepang tuh bagus-bagus cuy. Kayak gua dulu jatuh cinta banget sama lagu Naruto tuh yang opening kan. Yang itu tuh gua lupa. Bandnya masih ada sampai sekarang tuh. Itu masih ada bandnya sampai sekarang. Masih ada. Ya dari situ. Terus sama Laruku gue nggak begitu dengerin sih. One Ok Rock juga gue tau dari anak-anak band, dari Gusti, dari si Jack, sama Priwar. Ya, sama itu tuh Gus yang lu kasih yang mantep tuh. Oh ya, King Nu. Ya emang itu anjing, kalau denger pakai headset merinding gue anjir. Emang sama ini ya. Terakhir si Gusti tuh ngasih tau gue, si Gusti apa Awan ya, lupa gue. Ini Man with a Mission. Itu lebih ke ini sih lah. Ada banyak musik elektriknya. Cuma karena gue dulu kan seneng banget sama ini yang animenya Nanatsu no Taizai, ya kan. Oh iya, dia tuh yang mereka ngisi soundtracknya itu. Jadi kayak Coldplay gitu, kayak Britpop gitu, cuma dibikin buat anime nih. Seru nih gitu. Dan cocok aja, ternyata masuk aja gitu loh. Karena kalau gue ngeliat kayak apa ya, kalau gue ngedenger omongan langsung dari kayak teman kita pakar gitu, kalau gue kasih tahu ini enak loh gitu, ya nggak masuk di dia. Kayak gue kayaknya si pakar ngomong, gue kayaknya lebih cocok ke yang ini deh, yang apa, yang bukan band, yang kayak Tulus, yang kayak solois gitu mungkin ya. Solois yang nggak ngebeatnya tuh nggak cepet. Itu gimana karakternya sih Gus kayaknya Gus? Iya. Kalau memang tipikal orangnya mau mendengar gitu ya, mau dengerin dulu deh gitu. Karena emang ada beberapa lagu Thailand, pernah ada film nggak ngerti gue, tapi emang lagunya enak gitu tuh. Ngomongnya kap gitu, cuma dari segi lain bassnya enak gitu, drumnya susah, dia kayak tetap didengar tuh kayak anjing keren. Sama ini lagu-lagu yang baru-baru viral itu kan, yang enak juga tuh. Minang swang laka minang swang. Gue pikir yang hujat, aduh. Tuh TikTok kampret sih kemana-mana anjir. Emang beyond, emang orang-orangnya emang beyond gitu. Iya. Terus apalagi nih ya? Ini Gus, lo kan yang gua tau, lu tuh gitaris yang gua tau Gus. Lu tuh bermain gitar yang gua tau ya. Dan sekarang kan yang gua tau kan sekarang udah fasih bermain drum nih Gus nih ya kan. Nah ini kenapa ada pergantian nih Gus? Kalau boleh kita tahu nih Gus.
Kenapa sekarang jadi lebih nyaman main drum dibanding gitar, atau emang dulu lu sukanya main drum atau gimana, Gus? Bagus. Awalnya pas kuliah sih. Awalnya pas kuliah juga gue masih megang gitar ya di Jogja itu. Iya, sama band teman-teman lu itu kan. Kampus. Masih megang gitar. Cuma pas kesini memang si drummer tuh kalau di panggung kita nonton live tuh nggak kelihatan. Yeah. Cuma kayak dia tuh dia bisa dibilang penentu tempo lah ya. Iya. Kedengerannya gitu. Enak nih kayaknya pas gua coba deh lihat drum coveran yang bagus gitu. Atau enggak, sebelumnya tuh coba lihat deh si ini drummer yang menonjol pada saat itu. Bukan Travis ya, karena Travis mah gue udah tahu. Oh enggak, ini yang drummernya 21 Pilot. Ini aduh, gue lupa lagi. Tidak tahu saya. Ya, oke lah. Cuma dia Dave Grohl. Beda anjir. Nirvana ya, drummer Nirvana ya. Oh iya. Dia tuh mainnya kayak asik sendiri gitu, jadi kayak ini drummer kayak gini mainnya asik dewek, nggak lemas gitu, mainnya tuh asik sendiri, beda style sama yang kayak drummernya almarhum Slipknot, gue lupa namanya siapa. Beda style lah pokoknya drummer tuh, jadi kayak kalau ngeliat ini cepet tapi unik gitu, cara mainnya beda. Sementara kalau gitar ya, kalau gue lihat tuh sebagai pemain gitar juga, ya antara cepat dan tidaknya aja kan ya. Ya kan gitu ngikutin tempo kan kita mah. Tempo. Cuma kita kasih ritme. Cuma kalau drummer nih kayak asik sendiri kalau gue lihat, makanya pas kuliah tuh kayak cobalah pengen ada ketertarikan ke drum sih. Lebih ke arah situnya, lebih kayak udah fase. Enggak, belum pasti anjir sekarang. Enggak, berarti sekarang mungkin kalau gue tanya sekarang lo lebih nyaman main apa, mungkin sekarang lo lebih milih drum kali ya. Karena emang lagi ke situ gitu kan mainnya. Nyaman di drum enak sih. Soalnya gini ya, kalau menurut gue ya, kan ibaratnya alat musik yang mungkin effortnya paling gampang untuk dipelajari adalah gitar gitu kan. Sementara untuk populasi orang yang pengen ya udah gue drum aja dah gitu, itu kan sedikit. Nah nih Gusti tuh ngambil ke area situ tuh, ya enggak loh. Gue juga sebagai orang yang bisa main drum ya, mungkin karena nggak ada figur yang kuat di mata gue, atau mungkin gue juga nggak mencari gitu ya. Jadi ternyata main drum membosankan buat gue parkir gitu. Gue kayak ngatur tempo tuh capek ternyata. Dan nggak bisa gue lah. Gue tuh orang yang kadang ya gue sih tau lah. Yeah. Karena kalau gue itu kan tiba-tiba cepat, tiba-tiba gitu orang yang nggak bisa. Dan tetap di dari sudut pandang gue, rasanya tempo gue udah bener nyet gitu tuh. Tapi ternyata tidak loh gitu tuh. Setelah lihat kayak kalau gue kan kayak, iya nih gue main bangsat nih, bener ternyata emang tempo gue yang gitu tuh. Gue pun akhirnya mencoba nih ya, kayak coba main gitar nih. Ternyata tangan gue tidak nyaman untuk bermain gitar. Dikit-dikit tuh kayak pergelangan tangan tuh. Entah mungkin gue nekennya salah, kok jempol gue nggak nyaman gitu tuh. Jadi kayak anjing, gue udah paling bener nyanyi kayaknya nih. Nggak. Jadi kayak gitu tuh. Kalau dari gue sih gitu. Soalnya kan effortnya ya gitu, effort buat diri seorang pengatur tempo, bebannya kan berat gitu. Ya betul. Iya kan. Ya kalau semisal yang bukan yang mau misalnya kita bawain temponya nggak terlalu cepat, yang masih standar lah gitu. Coba kalau misalnya udah cepat banget kayak kemarin gua sama Gusti itu. Bawain apa sih? Bawain apa, Gus? Lu berdua kan nge-list lagu tapi nggak ada yang dibawain kan? Pada akhirnya ngebawain apa gitu? Ada.
Cuma akhirnya lagu yang sampai beres itu bukan ada dalam list gitu. Okay. Emang wacana doang bangsat dia si Gusti ini. Tapi lu nya main drum kan, Gus? Iya. Di situ lu main drum kan? Iya. Gitu. Main apa gitu. Gue sama si Iyong gitu. Kemarin baru kampretnya si Gusti ini kita lagi nongkrong gitu. Ngelis lagunya malam itu juga. Besoknya baru ngerental. Tai kan? Gak sempat ngulik ya dan itu ngancam seru ngulik. Iya, maksudnya gini ya, kalau gue mah bisa lihat Cortella, gue bisa lihat Ultimate Guitar, lah dia gimana? Feeling anjir. Itu anjir. Makanya lo lah kalau mau balik bilang-bilangnya seminggu sebelum gitu. Jadi kan bisa di list gitu. Coy, balik di list kita. Tapi nggak tahu nanti di lapangannya mau jadi atau kagaknya kan. Who knows gitu. Iya. Coba yang waktu kan kemarin gue mau balik tapi nggak sempet itu kan, nggak jadi itu. Lagu-lagu yang udah kita list, kalian mainin nggak semuanya? Nah, termasuk lagu titipan dari gue, yang Oasis, yang gitu-gitulah. Oasis bawain sih. Oasis yang mana lah? Ini yang dulu di request dia juga Gus. Don't Go Away. Don't Go Away ya, gue. Don't Go Away. Yang masih Dira itu kan ini namanya. Bawa. Iya. Lo berdua Dira terus apa Iyung ya kalau nggak salah ya, sama Ian. Bukan Ian kan? Ian. Iya Ian apa Iyung ya? Lupa gue. Ian kayaknya. Basis soalnya. Nggak ada lagi basis yang. Iya. Langka. Paling langka anjir basis. Kan namanya juga udah Seleptian. Waduh. Leh juga bapak yang satu itu. Tapi mantep dia. Kemarin iya. Kemarin gimana? Kemarin Yogi juga lupa ininya tau, lupa nadanya malah, makanya nggak jadi itu yang American Reject ya Pak? Oh iya benar. Udah Yogi tinggi banget suaranya anjir. Mesti kita maklumi kan, makanya pas kita tanya tuh ya di tongkrongan, lu dengerin lagu apa? Yok. Aduh, gua udah jarang dengerin lagu gitu. Serius lu? Iya. Nah terus gimana? Ya gue banyak dengerin lagu-lagu rohani. Wah, anjir. Gue udah gimana nih? Di setiap video selalu bahas Yogi dan selalu bahas rohani. Ini selalu gue cut nih. Rada ngeri ya. Nanti kita undang Yogi ya. Yok. Boleh. Video. Boleh. Suruh ntar ini lo dia. beberkan alasan lo Yok. Iya gitu. Cuma kan ya nggak masalah sih. Maksudnya kan teknik-teknik untuk nyanyi-nyanyi kayak gitu kan memang bisa diambil dari situ gitu loh. Iya. Makanya yang choir gitu kan rata-rata memang bagus-bagus tekniknya kan. Betul. Iya. Choir. Atau mungkin lu tipikal yang ini Gus, yang mau belajar Gus. Kalau dari sudut pandang gue ya, kayak mungkin kalau ada keyboard lu juga mau belajar keyboard gitu. Gue coba gitu, kayak orang yang mau mencoba dan mau bisa untuk selagi ada alatnya mungkin bisa lo pelajarin jadi gitu nggak sih? Iya, lebih ke situnya sih. Kalau ada kolintang, angklung, ya pakai aja. Yoi, gimana ya? Kesenian, gedung kesenian. Iya. Kalau coba gitar listrik, drum listrik, kolintang, tradisional. Iya, lebih ke penasaran sama alat baru sih kalau udah nguasain gitu ya. Iya, mantep sih. Kalau di musik. Kalau sekarang lagi dengerin apa Gus? Lagu apa atau musisi dari mana gitu? Lagu lagi dengerin ini sih yang di setel di warning anjing.
Yang di setel di Warning Tulus ini. Bukan. Apa yang kemarin? Berjalan. Asik. Boleh lang suaranya mah. Bisa ya? Bisa lah. Neck Deep. Mana gue? Delay ya? Neck Deep. Neck Deep. Neck Deep. Band popang sih. Dari Amerika. Tahu gue kayaknya tiap harinya kudu ada yang gejek gitu. Ya memang. Lama lo nggak dengerin Dream Theater atau Metallica? Udah bosan lo? Iya. Udah bosan. Saking banyaknya musik harus terus harus terus dengerin yang lain gitu, referensi. Tapi yang the most, yang paling lo suka Gus dari segala musik Gus, dari genrenya dulu mungkin, atau ada sosok influensial gitu? Ya. Yeah. Sosok sih nggak ada kayaknya. Kalau di musik tuh kayak sekelibet doang. Apa ya? Terus Juga ganti-ganti mungkin ya. Tergantung momen nggak sih? Iya. Gus kalau ditanya favorit Gus, lu musisi siapa favorit lu? Dia cuma bilang drummernya Dewa. Nah, yang mana? Dio. Banyak. Ganti-ganti anjir. Drummernya Dewa. Oh iya. Tergantung momen sih ya, susah sih kalau gua ngomong siapa yang paling the best gitu. Kayak bener sih, tergantung momen sih ya. Iya. Gua kadang suka ini dengerin terus gitu. Kadang lagi momennya pengen nge-hype terus gitu, gimana ya? Cuma kalau yang menarik dari dunia musik tuh apa ya? Blink sih kayaknya. Blink. Yeah. Ini Blink 180 itu apa pecahan kaca? 180 itu. Oh. Tadinya mikir Blink yang cewek itu tuh tau gak sih Lang? Blink. Iya, makanya. Ada kan yang Indo kan? yang idol kan? Aku ingin. Itu Blink bukan? Salah gua. Gak dengerin gue itu. Jadi bel aja kagak. Anjir. Tapi gue belakangan lagi dengerin ini lagi loh, idol group lagi. Gue dengerin lagi AKB gitu, SKE, terus yang ya JKT gitu lah segala macam. Lebih ke momen lo dapetnya sih kan. Jadi momen lo tuh sekarang lagi senang-senang dengerinnya kayak gitu. Gue lebih tertarik sama ininya sih. Kalau semisal ya karena basic gue seneng gitar gitu. Gue pengen tahu ini lagu nih main gitarnya gimana nih di lagu ini. Gue dengerin aja gitu, yang coverannya gitu. Anjir keren ya, kayak baby metal tuh. Gue mah nggak peduli yang nyanyinya siapa, cuma kalau musiknya, wah anjir, ini keren ya, gitu. Drumnya segala macem. Mau cuma atata zokyun gitu doang. Ya, tapi enak gitu. Gue lagi bolak-balik dengerin itu sih. Ya, memang pada akhirnya musik tuh sebenarnya semuanya enak tau. Tergantung gimana kita menghargainya nggak sih. Banyak ada orang yang suka lagu Korea, mungkin sekarang yang lagi hype kan, ke arah selatan semua nih. Cuma memang nggak kita pungkiri kalau yang orang selatan juga ada yang enak kok. Banyak yang diterima juga kok di luar sana gitu. Dengan gimana? Kangen band enak tau. Kangen band enak cuy. Itu tuh liriknya tuh bagus-bagus lagi. Menurut gue liriknya puitis tau. Kangen band tuh guilty pleasure tau, iya nggak sih? Iya, bisa. Lo tuh bisa nge-hate lagu itu. Coba kalau ada lagu itu keputer, lo tahu liriknya, lo hafal nadanya gitu loh. Yeah. Itu guilty pleasure. Gitu. Itu tipikal dalam hati. Tipikal band-band zaman dulu gitu nggak sih, Raja? Gila kayaknya harus satu album kita tahu gitu. Yeah. Slang, kayak karena padi. Selain karena high rotation di banyak media juga kan gitu loh. Iya. Yeah. Apalagi kita dulu media mainstream banyak apa kayak yang di RCTI itu, di SCTV, lagu-lagunya kan band-band apa Melayu gitu kan. Iya. Kayak apal kita.
Kuncinya juga tidak susah. buat dibawain di tongkrongan juga gampang kan gitu. Iya. Pinter emang. Enak. Iya. Tahu sekarang malah gua Indonesia ini nggak ngeliat adanya band yang baru gitu. Gua malah nggak tahu sih. Lo eksplorasi lo sama musik atau musisi baru tuh berhenti di siapa, Gus? Tergantung negaranya lah. Ya, Indonesia deh. Hah? Indonesia. Terakhir tuh siapa ya? Is yang jalan. Waduh. Di malam. Oh, ini cuy, The Adams terakhir tuh band Indonesia. 2019 apa? 20 kemarin. The Adams. Adams. Kayak ini lah, bawanya kayak Wizard. Kalau tahu Wizard. Ya. Emang dia dicap mirip itu nggak sih, Gus? Iya kan? Iya. Wizard kan? Karena semua personil pada nyanyi juga gitu, pada punya suara yang unik juga. Seru sih. Itu sih berhenti di situ sih gue di Adams paling Indonesia mah. Dan itu bahkan kalau gue bilang gede juga enggak fanbase-nya di Indonesia, kecil juga enggak. Jadi mereka tuh ada tapi redup-redup gitu loh. Ada, bakal ada terus. Iya. Cuma nggak bakal sebesar Dewa, nggak bakal sebesar Padi. Nggak kayak band. Sepertinya juga fansnya juga kayaknya nggak nambah-nambah, Gus. Kayaknya itu aja gitu. Ya, kayaknya iya sih. Kayaknya itu aja. Gitu. Generasi buat ada yang baru tuh sepertinya kecil gitu kalau mungkin ya. Karena generasi kita pun dengerinnya awalnya konservatif kan. Konservatif bagus ya. Tahu nih band Adams gitu. Enak nih, lumayan gitu. Akhirnya ngulik semua lagu. Generasi sekarang mah dengernya lagu yang ini Billie Eilish sekarang mah paling apa lagi coba selain Billie Eilish? Ya balik lagi kan ke eranya R&B terus yang hip hop lagi kan gitu loh. Soalnya kalau gue pribadi terakhir gue eksplorasi musik itu berhenti di Bara Suara. Bara Suara 2015 kan? 2000 enggak 17 mungkin ya kalau nggak salah ya, lupa gue itu 17-18. Habis itu selebihnya kan cuma misalnya kayak Pamungkas gitu, musisi-musisi baru yang oh ya enak gitu lagunya. Cuma kalau yang benar-benar sampai ngulik dulu tuh ya udah terakhir di Bara Suara gue. Itu juga bagus tuh harmonisasi vokalis cewek dan cowok. Ya itu salah satu daya tariknya sih. Yang buat bedanya Bara Suara kan itu. Nah, dan fanbase-nya gede juga gitu. Dia terkenal di mana sih awalnya? Bara Suara Jogja? Bandung kayaknya. Enggak tahu gua. Tetap dari Jakarta dulu yang festival kalau nggak salah Jakarta sih gitu. Jakarta terus baru karena ikut kayak saya synchronize jadi gede ya di fanbase-nya mulai terbentuk. Kalau gua sekarang lagi suka Is yang sendiri gitu loh. Awalnya gua denger Payung Teduh tuh ya, ikonnya tuh suara dia dan keroncongnya nggak sih? Ya kan. Jadi kalau ketika denger lagu Payung Teduh dan pindah ke Is yang jadi pusakata yang gue denger kayak kok gini gitu deh. Kalau gue denger kayak kok tidak seperti Payung Teduh gitu ya. Ada yang kurang nih gitu. Iya, tapi setelah diputer lagi, didengar lagi, ternyata emang anjing bagus ya. Si Kribo ngeri anjir. Lama-lama tuh jadi kayak wah, memang harus lebih dari sekali didengarnya untuk menilai sebuah musik. Emang mungkin otaknya. Gimana Gus? Sorry, potong. Iya tadi otaknya Payung Teduh kayaknya diis juga deh. Memang dia. Iya. Tapi gue kayak ngerasa
ngerasa kayak genrenya beda gitu loh. Sekarang Payung Teduh sama Is sendiri gitu. Kayak ini orang jenius sih. Kayaknya gue belum dengerin sih. Payung Teduh bawainnya genre apa? Ska gitu. Tet kayak tipek gitu. Iya, karena gue yang biasa sering denger kayak perempuan dalam yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Tiba-tiba denger yang kayak Ruang Tunggu yang terus denger yang Is ya. Iya kayak ini Is nih mau kok musiknya bedanya tuh beda gitu. Tapi ternyata memang dapat diterima juga pada akhirnya gitu. Itu dosen itu basisnya kayaknya dosen lu deh itu ya. Iya dia kerja di BINUS kali ya. Cuma kayaknya nggak ngajar gue iya. sih. Oh iya. Tapi gue suka di Payung Teduh yang itu yang main gitarnya sih. Gitar kayaknya kecil. Kayaknya dia juga otaknya di Payung Teduh sekarang sih sepertinya. Bisa nyanyi juga soalnya. Ternyata memang. Kayaknya kalau ada yang salah kayak gue bego lo anjing gitu kayak gitu. Seperti ini. Terlihat galak walaupun diem, lirikannya tuh kayak wah oke salah gua gitu. Sorry bang, sorry lah, iya kali. Oke, Benang Merah Lang, apalagi nih Lang? Iya, habis musik apalagi ya? Apa ya? Ini karena terlalu apa ya? Terlalu selama dan sering untuk nongkrong sama dia nih jadinya agak gue tuh jujur nih Gus ya, anjir gue ubak-ubak Gus Twitter karena di Instagram lo kayak tai kayak jarang update gitu ya. Iya, gue bongkar Twitternya bongkar nyari apa ya tentang si Gus ini, gue bahas apa ya. gue cari sampai yang disukai, sampai yang dibintangin namanya gue bukain tuh. Sih bahasa Palestina, bahasa Liverpool, meme gitu. Sampai akhirnya lo nemu satu akun yang nggak lo follow tapi nongol di timeline lo gara-gara reply-nya si Gusti. Iya. Itu juga. Tapi gue lebih penasaran. Tapi gue lebih penasaran gini Gus. Nama nick yang lu taruh kan bukan nama lu ya. Itu karena gue mas googling juga. Sebenarnya lu terinspirasi dari mana sih karakter kan? Kayak si Dira lah. Dibikin Tanjiro ya. Kayak lo nih dan Siang atau Ikarovnya lo nih. Ini nama-nama apa nih sebenarnya ini? Itu sebenarnya awalnya bacanya apa sih Gus itu? Yang mana? Dane X itu bacanya gimana itu? Iya, bacanya yang itu Dani Siang sih sebenarnya. Dani Siang. Dia karakter atau nama tempat atau apa Gus? Dulu tahun berapa ya? 2020 atau 19 gitu. Ada player gitu. Player di YouTube. Bukan YouTube. Gue lupa dia main PUBG kalau nggak salah. Unik cara mainnya. Ngeselin aja sih sebenarnya. Nicknya Dani Siang. Ada siang-siangnya gitu orang Cina. Gue adop ke Indonesia aja itu mah ada Daninya. Uniknya apa? Dia suka friendly fire gitu. Itu kampretnya itu. Dananya nih dari mana dananya nih? Dana tuh Edan kan sih bukan ya? Kalau gue nambahin nama gue kayak nggak enak gitu. Gusti Siang gitu. Kayak ini ya kayak emak lo ngebangunin ya. Iya sih. Udah siang gitu. Iya bener. Yang lama mah Ikarov yang lama mah. Apa? Dari Ikarov yang lama dari SD apa SMP gitu. Oh ya. Itu nemu gara-gara nemu loginan orang di warnet doang. Jadi lo pakai kan? Enggak, jadi gini. Jadi gue main Gunbon kalau nggak salah. Gue login Gunbon. Karena ada yang save ID itu. Iya. ID-nya save. Gue ngambil karakter doang. Tapi username dia panjang. Unik nih kata gue nih. Kayak nama orang Rusia. Ada rock-rocknya. Cuma
gue ambil aja Ikarovnya gitu. Natasha Ikarov. Kalau nggak salah apa gue dulu tuh si orang itu, akhirnya gue ambil itu aja Ikarov. Ternyata little thingnya tuh lo ambilin ya sebagai memori lo gitu ya. Oke, jadi berhubung udah tinggal 1 menit ya, Gus ya. Anjir. Dan kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi. Jadi gimana Gus? Maksud lo tentang podcast sekarang nih, menurut lo gimana Gus? Tanggapan lo lah, menurut lo lah. Apa ya? Lebih iya sih tadi benang merahnya. Tapi tadi udah bagus apa narasumbernya dibiarin ngomong terus sih dibanding di selama hostnya gitu tuh udah bagus menurut gua. Mungkin biasanya nyela tuh gua doang. Iya. Kayak gini nih. Terus menit cok. Oh ya lanjut. Topiknya tentuin topiknya ke narasumber aja sebenarnya. Yang lebih di narasumber nih cocoknya di mana gitu. Kalau gua ya, kalau dari gua ya. Mungkin kalau Dira kemarin gue nggak tahu belum nonton jadi topiknya kemana-mana gitu. Cuma mungkin lain kali kalau misalkan ngajak si Bakar ya tentang UMKM, tentang apanya. Waduh. Si paham tuh kita tuh. Oke, Galang, Gusti, thank you. Semoga nanti kita bareng-bareng lagi di sini. Makasih udah hadir semuanya, sehat-sehat semua. Kita tutup. Semua. Thank you. Makasih semuanya ya.